Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kami yang kekasih. Saya Pendeta Naik Situmorang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu Advent yang ketiga ini dari kitab Zefanya pasal 3, kita akan membacanya dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-20. Demikian firman Tuhan kepada kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terlebih anak-anak kami. Pada masa Advent yang ketiga ini, kita diberikan sabda dari kitab Zefanya pasal yang ketiga ini. Tentu saja kita melihat kepada teks yang berbicara tentang janji Allah kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dipulihkan kembali. Berbicara tentang pemulihan, kita dapat memahami bahwa orang-orang Israel yang dimaksud adalah mereka yang tertawan di Babel. Mereka yang akan mengalami berbagai penderitaan di negeri orang, yang ketika itu mereka tentu saja merindukan penyelamatan yang daripada Tuhan. Sebagai Allah yang baik, yang menuntun umat-Nya, tentu saja Allah tidak lupa kepada janjinya kepada bangsa Israel, bahwa Dia akan membawa bangsa ini kepada janji yang telah diberikannya,
yakni membawa mereka ke Yerusalem, memulangkan mereka ke negerinya, mendudukkan mereka kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sejak mulai nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Yahudi diminta untuk menengadahkan matanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap bahwa pertolongan Tuhan yang akan datang kepada mereka itu bukanlah hanya hayalan, tetapi adalah sesuatu yang menjadi kenyataan. Sekalipun mereka berada di dalam penawanan, penderitaan, tekanan, mereka harus percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka di dalam situasi yang demikian. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 14, bersorak-soraklah. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah karena Tuhan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu dan menyingkirkan malapetaka yang menimpahmu. Menantikan Tuhan tentu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan kesungguhan dan ketaatan. Sekalipun ini adalah suatu janji bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari tawanan, melepaskan mereka dari cengkraman musuh, melepaskan mereka dari berbagai malapetaka. Tentu ini membutuhkan satu kesabaran dan sekaligus kesetiaan, keyakinan bahwa janji ini pasti akan direalisir oleh Tuhan. Dan kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel bahwa janji ini ditepati oleh Tuhan. Bangsa Israel yang tertawan di pembuangan Babel dibawa kembali ke Yerusalem, mendiami kembali negeri mereka, dan mereka kembali menjadi satu bangsa, satu umat Allah yang memelihara hukum Allah. Menantikan Tuhan. Ini juga lah yang menjadi tema di dalam Advent. Ketika kita akan menantikan kedatangan Tuhan, untuk Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia, kita perlu kesabaran, perlu kesetiaan terhadap janji Tuhan. Tetapi sambil kita sabar dan setia, kita tetap berjaga-jaga agar tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati apa yang dikatakannya. Ketika orang-orang Israel ini mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan dan mereka hidup kembali di negeri mereka, maka kita yakini bahwa setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan, dalam hal ini adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, kedatangan Tuhan Yesus di dalam masa penghakiman yang akan datang, tentu Dia akan memberikan kepada kita keselamatan jikalau kita tetap sabar dan setia menantikannya sambil tetap hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kehendaknya. Kita menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kata Tuhan di dalam teks ini, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu
Artinya ketika kita memang mengalami kesulitan di dunia ini, banyak orang yang melakukan penindasan kepada kita, kita jangan merasa letih dan lesu dan kemudian putus asa. Sebab Tuhan itu akan menjaga kita. Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan kita tidak perlu melakukan pembalasan kepada penindas itu. Sebab Tuhan sendiri yang akan melakukan pembalasan kepada penindas itu. Penindas itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan karena Tuhan menjaga dan memelihara umatnya. Tuhan akan mengangkat malapetaka, akan mengangkat berbagai kesulitan dan kesukaran yang kita alami. Dan kita tidak akan menanggung celah. Yang dikatakan Tuhan ini adalah ketika kita bersungguh-sungguh menantikan Tuhan di dalam kekudusan kita, di dalam pemeliharaan firman-Nya, di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari, kita akan dikuatkan untuk hidup di dalam kekudusan itu. Sehingga pekerjaan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan, akan memancarkan sinar kasih Allah kepada semua orang. Dan ketika kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap menantikan kedatangannya, Tuhan katakan di sini, aku akan membawa kamu pulang. Aku akan membuat engkau menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa. Dan ini telah dilakukannya kepada bangsa Israel. Bangsa yang menjadi umat Allah. Mereka telah dikumpulkan dan dibawa pulang. Dan mereka diberikan nama yang menjadi kepujian di antara segala bangsa. Orang-orang Kristen akan menjadi kepujian kepada segala bangsa ketika kita hidup di dalam ketaatan. Ketika kita hidup melakukan firman-Nya. Ketika kita bersungguh-sungguh menunjukkan ketahanan atas berbagai penderitaan dan malapetaka yang kita alami. Tetapi kita melakukan yang baik kepada mereka. Melakukan segala pertolongan, kebajikan, dan berbagai hal untuk menunjukkan bahwa kita hidup di dalam firman Allah yang mengasihi setiap orang. Saudara-saudara, masa kedatangan Tuhan di pemberitaan Advent ketiga ini diminta kita tetap bersorak-sorak. Jadi hidup kita jangan hidup sebagai orang yang tertekan, menderita, dan menunjukkan itu di dalam berbagai kesedihan kita. Tetapi bersorak-sorak. Mengapa kita bersorak-sorak? Karena kita meyakini Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Oleh karena itu, bersorak-soraklah. Tetaplah kita mempunyai keyakinan yang teguh menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada di antara kita dan Dia menolong kita untuk tetap setia kepadanya di tengah kesulitan apapun yang kita alami. Pada kesempatan yang indah ini, Advent yang ketiga dimintakan tetap bersukacita. Apapun tekanan yang kamu alami, apapun beban yang kamu terima, bagaimanapun orang memperlakukanmu dengan sangat kejam, bersukacitalah. Karena Tuhan tetap memegang engkau dan menguatkan engkau. Bertahanlah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Salam.